Episode 1, 2, 3, dan juga 4 gue ngobrol dengan 2 orang terus nih. Tapi di episode 5 kali ini gue ngobrol dengan 1 orang. Tapi 1 orang ini gila luar biasa. Subscribernya aja 22,9 ribu. Om Denny Uban Gunawan. Om Denny apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah ya. Sangat baik. Beliau ini susah banget ditentuin jadwalnya, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, ya kan? Tuh. Sibuk apa sih sekarang? Sibuk ada kerjaan. Ada kerjaan. Ya, beberapa kerjaan adalah. Ngevlog masih jalan. Ngevlog pasti ya? harus sempet. Harus sempat. Karena ngevlog buat saya buat ngilangin pusing. Serius? Tuh. Jadi ngevlog itu bukan hanya nyari duit di situ, tapi juga ngilangin pusing. Gitu ya kali ya? Ya betul. Sambil ngilangin stres, dapat duit juga. Emang kalau ngevlog itu duitnya berapa sih Om? Gede gak sih? Itu sih nggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi bisa juga gede. Bisa juga gede. Ada kesempatan untuk bisa jadi gede gitu loh. Ada kesempatan buat bisa jadi gede. Maksudnya? Kalau nggak ngevlog kan nggak akan dapat duit dari YouTube. Tapi kalau ngevlog bisa jadi dapat duit gitu loh. Oh gitu. Minimal ada kesempatan aja. Minimal ada kesempatan aja. Tapi kita lebih mengenal Om Denny Uban Gunawan ini sebagai motovlog. Betul. Tapi pas waktu lihat di sini nih kok jadi random gini ya, ada yang review kuliner, kemudian ada juga yang ngoprek motor dan lain sebagainya, itu gimana sih Om? Pada dasarnya benang merahnya adalah motovlog ya. Benang merahnya motovlog. Betul. Sering reading. Kalau reading kan mau kemana terserah saya. Mau ke tempat wisata, Yes. mau keliling daerah, atau misalkan mau ke tempat makan, nggak ada salahnya. Dan motovlog nggak mesti ngomongin motor. Motovlog gak mesti ngomongin motor. Betul. Bisa ke arah yang lain. Ya. Tapi identitas yang utama adalah motovlog. Betul. Motovlogger maksudnya. Yang penting awalnya itu naik motor dulu, reading, kita video mau kemana. Nah, mau kemana itu bebas. Ya, yang penting awalnya reading dulu naik motor. Awalnya reading dulu. Makanya beliau ini dikenal dengan seorang motovlogger itu dari situ, dari reading ya. Betul. Dengan 22,9 ribu yang katanya sebentar lagi akan bertambah. Ini trafficnya katanya lagi naik ya? Lagi ya Per hari bisa nambah berapa subscribe sih? 100-an lah sekarang, lumayan lah. Itu mulainya dari kapan? Kalau bikin channel udah lama, cuman ngerti atau taunya di YouTube itu akhir 2018. Akhir 2018 baru ngerti. Ya. Tapi sebelumnya udah ngevlog. Sebelumnya enggak, Oh, cuman backsound musik apa. Buat saya dulu YouTube itu untuk penyimpanan file aja. Dulu tuh untuk penyimpanan file. Misalkan kita punya video bagus, Ya. kita simpan. Karena di YouTube bisa di hide atau di privat gitu kan. Daripada disimpan di hard disk, menu-menuhin. Ya. Takut crash juga, sayang punya momen yang bagus. Akhirnya saya simpen di YouTube gitu. Saya upload ke YouTube aja. Oke. Baru 2018 akhir dengar katanya bisa YouTube itu bisa menghasilkan uang. 2018 akhir. Ya, awal 2019 saya start jadi motovlogger gitu. Apa yang memutuskan untuk pada akhirnya, oh, udah deh gue motovlog aja deh gitu. Karena harus sesuai, bikin konten YouTube itu harus sesuai dengan keseharian atau istilahnya bahasa kerennya passionnya kita gitu. Passionnya kita ya. Jadi kalau nggak enjoy nggak bagus gitu. Oke, jadi dinikmatin dulu aja gitu ya. Ya. Saya reading aja, saya rekam, saya upload gitu. Oke, dan kemudian pada akhirnya jadi viral itu pas waktu momen kapan tuh? Awal-awal kan nggak mungkin viral kan? Awal-awal ya. Awal-awal video perdana berapa viewer waktu itu? Masih inget nggak? Kurang lebih di atas 100 ya. Di atas 100. Ya, rata-rata bikin YouTube itu saya selalu punya target gitu kan. Targetnya ditonton 2 digit. Mulai dari puluhan gitu kan. Lalu dievaluasi apa yang kurang, harus ditambahkan, apa yang salah harus dibuang gitu loh. Oke, jadi ngalamin ditonton oleh berapa ratus orang gitu ya? Sekarang juga sama, masih seperti itu. Ada yang ribuan, ada yang ratusan. Belum sampai Jutaan. Ada yang ratusan ribu ada. Jadi tergantung sebenarnya nge-YouTube itu bukan masalah banyak orang berpikir bahwa YouTube itu identik dengan alat yang bagus. Ternyata enggak. Isi kontennya menarik atau enggak? Yang Berisi paling atau penting enggak? adalah isi konten. Betul. Alat itu nomor kesekian lah ya. Ya, kalau bisa sih alatnya bagus. Tapi dengan hitung-hitungannya gini,
Saya motovlog, saya pakai action cam. Iya. Action cam itu seolah-olah mahal, padahal HP lebih mahal daripada action cam. HP lebih mahal daripada action cam. Betul. Oke. Awalnya saya pakai e-cam yang dan belinya second juga. Awal mula jadi motovlog. Harga berapa sih waktu itu? Di bawah di bawah 1 jutaan. Di bawah 1 juta. Dengan model itu Ya. sampai pada akhirnya sekarang udah bisa beli apa-apa gitu ya. Ya, betul. Ngupgrade lah ya. Ya. Bertahap. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen jadi motovlog atau mau konten di YouTube terutama, jangan pernah berkecil hati dengan kemampuan kita dari segi alat ya Om ya. Betul. Yang paling penting adalah konten. Konten, isinya aja yang paling penting. Mm. Pokoknya YouTube itu harus menyenangkan dulu awalnya. Gitu aja. YouTube itu harus menyenangkan dulu. Betul. Oke. Nggak beda juga kita punya Facebook, kita punya Instagram, sama aja. Cuman bedanya kalau Instagram kita upload, nggak akan ada AdSense. Iya. Tapi kalau YouTube lama-lama, ya kalau rezeki kita nggak akan kemana lah, istilahnya seperti itu. Betul. Nah dari dulu zaman kamera di bawah 1 juta, sekarang dengan jumlah subscriber yang segini, alat yang dipakai apa aja Om? Saya sekarang pakai, karena saya hobinya itu koleksi action cam ya. Iya. Jadi dari segi kamera pun beda-beda. Ada yang tipikal untuk sinematik atau foto seperti DSLR atau mirrorless ya. Kalau saya lebih seneng ke action cam karena memang sering reading gitu kan dan memang terkenal bandel. Lalu juga saya sekarang ada drone juga. Pakai drone juga? Ya. Luar biasa. Perjalanan cuy. Jadi nggak mudah. Maksudnya kalau lu pengen konten terus kemudian pengen tiba-tiba besar adalah hal yang mungkin aja kalau lu punya budget. Tapi jangan pernah berkecil hati kalau misalkan budget lu terbatas. Tapi pengen konten, mulai aja dulu, setuju gak sih? Mulai aja dulu. Betul ya? Ya. Bahagiakan orang lain. Nanti bertahap lah ya. Betul. Wah, keren banget nih Denny Uban Gunawan. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya pastinya ya. Amin. Nah sekarang dengan jumlah segini orang-orang lebih kenal Denny Uban ini sebagai motovlogger. Di jalan kalau ketemu sama orang udah gimana tuh? Taunya Denny Uban ini apa gitu? Ya kebanyakan orang taunya saya tukang motoran aja. Tukang motoran aja ya. Bahasa Jermannya seperti itu. Kan kalau bahasa kitanya motovlogger gitu ya. Tapi kalau bahasa orang awam Denny Uban tuh yang sering memotoran gitu itu ya. aja. Bawa kamera kemana-mana. Dan itu penting juga. Kalau mau bikin konten, kalau mau jadi konten kreator atau jadi, ya katakan, kalau saya sih nggak mau disebut YouTuber. Nggak mau? Saya lebih senang disebut motovlogger. Gak mau disebut YouTuber, Betul. maunya disebut Motovlogger. kenapa? Terlalu berat buat saya. Asik. Karena kalau motovlogger kan udah identik dengan platform saya lah. Saya sebagai tukang motoran. Jadi saya lebih enak aja gitu. Iya, karena basic Om Denny Uban sendiri adalah latar belakang pekerjaannya adalah di motor gitu ya. Di otomotif. Di otomotif ya. Dan bukan hanya dari YouTube-nya aja, ternyata dari pekerjaannya pun memang merintis dari bawah ya Om ya. Ya. Luar biasa. Ini saya dapat bocoran dari tim intelijen kita. Dari segi pekerjaannya aja itu bener ya, dari paling dasar dulu jadi mekanik dulu Ya. di pinggir jalan gitu ya. Sampai sekarang udah jadi seorang manajer, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Enggak, yang pengen gua bilang adalah ketika lu mau mulai sesuatu jangan pernah beranggapan lu bakal langsung besar gitu. Bertahap aja. Dari pekerjaannya juga seperti itu. Sekarang berkarir di motovlogger juga kayak gitu ya Om ya. Betul. Luar biasa. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Ya. Gitu. Dan sekarang apa aja sih yang udah dirasain gitu? Perbedaannya apa gitu? Setelah besar nih seperti sekarang ini. Walaupun sekarang butuh berkembang lagi pastinya ya. Pasti. Saya pikir saya masih belajar sekarang pun. Lagi ngembangin terus gitu kan. Dan evaluasi yang paling penting. Karena walau bagaimanapun video yang saya bikin itu buat orang lain sebenarnya. Apakah berisi? Pada dasarnya sih di YouTube itu ada 2 tipe ya kalau menurut saya. Iya. Isinya tuh kalau nggak apa ya bahasanya, antara entertain atau sensasi. Sorry. Gimana? Sensasi atau prestasi. Sensasi atau prestasi? Kalau Om Denny Uban Gunawan di posisi mana? Saya lebih pengen dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, Ya. sah-sah aja. Ya. Jadi artinya gini, ketika kita punya sesuatu, katakanlah pengetahuan tentang teknis motor gitu kan, kita boleh share ke orang. Dan kita bisa diskusi dengan penonton kita gitu loh. Iya. Kalau memang di kitanya memang kurang spesifik, mungkin sama yang komen bisa tambahin gitu loh. Yang penting kita share aja dulu semampu kita. Iya. Nanti juga teman-teman pasti ditambahin, nggak usah takut juga. Nah, seperti saya sekarang, gimana caranya merawat motor misalkan, ya udah saya share aja. Itu kan masuknya pengetahuan dan menurut saya itu bisa dikatakan ke prestasi, karena masuknya mungkin ke ilmuwan ya. Betul. Kalau yang sensasi sifatnya bisa
Sensasi dalam tanda kutip bisa negatif Iya. atau sensasi itu kan berhubungan dengan rasa ya. Jadi menyenangkan. Banyak juga teman-teman saya yang memang dia sebenarnya nggak jelas vlognya, tapi bikin orang ketawa gitu, seneng. Oke. Itu yang saya bilang sensasi gitu. Sensasi. Tapi dari segi entertainnya udah dapat kalau yang itu. Ya betul. Makanya mau ngehibur orang, mau nyenengin orang, mau ngasih pengetahuan ke orang, itu boleh. Itu boleh. Ya. Luar biasa. Nih kalau selama perjalanan berkarir di motovlogger ada kejadian-kejadian yang ini gak sih yang nggak terlupain gitu? Yang lucu dulu deh. Lucu pasti ada ya, karena kelakuan di jalan itu orang beda-beda. Ya, contohnya kayak gimana? Ya kebanyakan yang semua orang tahu ya. Jadi mohon maaf nih ya, karena urusannya sama ibu-ibu ya. Oh iya. Ibu-ibu kan, Mama aduh, nih. jangan pernah punya masalah sama ibu-ibu. Apalagi di jalan. Betul. Belok kiri sen kanan. Kan salah satunya itu mah udah biasa kalau misalnya. Cuman ya kadang-kadang lucu aja liatnya gitu. Gimana pernah kejadian apa sama ibu-ibu? Ya itu salah satunya itu. Sen kiri belok kanan. Lalu apa namanya? Ada juga dia yang salah, dia yang kaget, dia yang marah gitu. Bingung kan? Udah lah pokoknya. Tapi ya mohon maaf nih Bu, saya takutnya nanti diserang nih. Ya nggak apa-apa, emang mayoritas ibu-ibu kayak gitu ya? Nggak semua lah. Oh nggak semua, tapi mayoritas. Ya ada lah. Nih buat ibu-ibu jangan sampai kayak gitu ya. Karena kalau ketemu sama Bang atau Om Denny Uban Gunawan pasti viral aja. Selain sama ibu-ibu sama siapa lagi pernah kejadian? Apa ya? Paling reading yang celaka ada. Oh iya? Ya. Di mana tuh celaka waktu itu? Mulai lagi touring, saya lupa spesifiknya di mana. Tapi di luar kota ada, di yang dekat-dekat di Lembang gitu ada. Celaka. Ya. Motornya nggak apa-apa? Motornya hancur, orangnya sampai ya patah gitu. Iya? Tapi ya saya sih termasuk orang yang nggak tega kalau bikin konten yang seperti itu. Oh gitu, jadi nggak dipublish? Nggak lah. Oke. Nggak. Kalau yang ada serem nggak sih, maksudnya tiba-tiba misalnya waktu riding nih ada apa gitu, yang serem gitu? Alhamdulillah belum, dan mudah-mudahan jangan. Jangan sampai. Karena pada dasarnya kalau Om Denny ini riding siang ya, nggak pernah malam ya? Siang, kebanyakan siang. Karena kalau malam mungkin pencahayaannya dan lain sebagainya ya. Satu pencahayaan, dua juga view-nya kurang bagus kalau di apa namanya, di reading itu kurang bagus lah. Ya. Tempat favorit selama reading? Saya paling seneng itu reading ke tempat yang belum orang tahu, banyak tahu maksudnya. Oke, Basi Perawan. Ya, jadi salah satu tempat yang apa namanya, selama ini orang udah tempat itu udah lama ada, tapi orang belum tahu. Salah satunya yang baru-baru ini Tebing Boyer ya. Di mana itu? Nah itu kan makanya pasti nanya. Tebing Boyer itu adanya di daerah Sukatani. Hah? Di Panjenengan. Purwakarta? Betul. Tebing Boyer. Tebing Boyer. Dan itu nggak kalah bagusnya dengan wisata-wisata. Kalau selama ini jujur, kalau saya kenapa bisa ada terinspirasi dari mana gitu kan, bikin konten seperti itu. Saya paling favorit kan orang itu main ke Jogja ya. Iya. Jogja itu tempat yang paling oke lah gitu kan. Betul. Dan nggak ngebosenin karena memang banyak yang kreatif. Nah, kenapa nggak di Purwakarta bikin seperti itu? Salah satunya karena saya sering reading. Kalau orang identiknya dengan San Mori, Sunday Morning Ride gitu kan. Reading pasti ke Lembang, misalkan ke tempat-tempat hits lainnya. Kalau saya sih lebih ke cari sesuatu yang belum pernah ini masuk konten gitu loh. Biar apa? Biar salah satunya juga saya pengen majuin juga wisata Purwakarta gitu kan. Tebing apa tadi? Tebing Boyer. Tebing Boyer di Purwakarta ada. Ya. Ternyata Purwakarta tuh banyak banyak hal juga yang sebenarnya belum kegali gitu ya. Betul. Oke, gokil luar biasa. Buat yang pengen tahu, cek aja di YouTube saya. Nah, Oke. YouTube-nya apa? Denny Uban Gunawan. Denny Uban Gunawan. Motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Asik. Itu tagline saya. Kenapa sih Purwakarta mulu yang diangkat gitu kan? Maksudnya ya kenapa nggak keluar gitu? Lebih jauh mungkin ke mana ya? Paling jauh kemana Om? Jauh. Di vlog saya ke Bali pernah. Ke Bali pernah. Ya, Ya tapi maksudnya kenapa Purwakarta nih yang terus diekspos gitu? karena saya pikir belum banyak orang yang mau explore kota sendiri gitu. Jadi gini, orang kebanyakan pengen keliling dunia. Iya. Kalau saya mah keliling kabupaten aja udah senang. Keliling kabupaten aja Karena udah. nggak ada juga, boleh dicek, nggak ada yang pengen keliling kabupaten gitu, nggak ada. Dan sampai saat ini saya udah setahun lebih kali ya, 1,5 tahun lah kurang lebih. Keliling Purwakarta itu belum beres. Belum beres. Ada di konten saya, namanya di playlistnya Keliling Purwakarta. Jadi bisa lihat kampung-kampung tanpa harus ngeluarin BBM. Cukup dengan kuota aja. Kuota aja. Dan
harapan saya adalah saya pengen orang itu tahu di mana sih yang namanya pleret. Oke. Gimana suasananya? Yang terpenting kan suasananya. Dan terpenting buat saya adalah bisa ngobatin orang-orang yang sekarang memang tidak lagi tinggal di daerah tersebut. Misalkan yang lagi kerja di luar negeri, di luar daerah gitu. Jadi itulah kenapa saya bikin konten untuk ngobatin rasa kangennya orang Purwakarta yang sedang tidak berada di Purwakarta gitu kan. Iya. Ya. Bahkan katanya viewersnya bukan hanya di Indonesia aja tapi di luar negeri juga. Ya ada beberapa ada. Itu bisa ketahuan nggak sih dari mana aja yang viewers? Ada. Dari mana aja biasanya? Salah satunya mungkin karena banyak TKI ya, ada yang di Hong Kong, ada yang di Korea, di Taiwan, di Saudi Arabia, Iya. Malaysia pasti, Singapura, yang ada di konten saya kurang lebih itu. Ya, dan katanya ini menurut intelijen kami bahwa katanya kalau misalkan viewers yang dari luar negeri itu AdSense-nya lebih tinggi dibandingkan dengan viewers yang di Indonesia, betul kayak gitu? Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari YouTube udah dapat berapa sih? Dari AdSense-nya gitu. Gini, sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau nyari duit di YouTube, janganlah, mendingan kerja, mendingan usaha. Oke. Itu lebih ke entertain, lebih ke sama seperti hobi lain. Orang main futsal, mancing. Nah, cuman kalau nge-YouTube itu sama aja. Buat saya itu seperti obat ketika saya lagi suntuk gitu. Iya. Nah, kalau orang larinya ke mancing, ke mana? Karena dulu saya hobinya balap, jadi sekarang hobinya reading. Kenapa enggak gitu di video? Pada akhirnya dapat, ya alhamdulillah gitu kan. Dan sebenarnya YouTube bukan dari AdSense-nya aja. Jadi penghasilan itu ketika bisa jadi dari promosi, dari apa gitu. Jadi janganlah orang bikin channel itu nyari di AdSense nggak gede lah. Oh, jadi ada orang yang mikir tiba-tiba YouTube ngasilin duit gitu. Enggak, itu bisa jadi. Bisa jadi, tapi bisa ada kesempatan untuk dapat duit. Oke. Tapi dapat duit dari YouTube itu bukan hanya dari AdSense aja. Tapi lebih ke Bisa jadi dari promosi, dari ya kalau bahasa sekarang sih endorse ya. endorse. Ya, betul. Lebih gede dari situ. Betul. Atau ada barangkali sesuatu yang dipunya contohnya saya gini. Saya dulu nge-YouTube itu salah satunya juga jual karena saya sewa drone, nyewain drone. Iya. Suka ada event. Jadi kita harus harus sering latihan daripada dibuang, ya udah saya upload aja gitu. Sambil reading kemana, misalkan ada view yang bagus, banyak manfaatnya. Satu, saya memperkenalkan Purwakarta. Kedua, hobi saya tersalurkan. Iya. Di AdSense juga dapat. Nanti ketika orang cari jasa sewa drone, pada akhirnya apa? Orang bisa ngelihat itu hasilnya gitu loh. Oke, jadi kayak etalase ya Om ya. Betul. Jadi berapa nih yang pernah dicapai dari segi nominal nih, termasuk AdSense, kemudian endorsement, iklan dan lain sebagainya? Di angka berapa kisarannya? Kalau saya sih masih kelas kabupaten ya. Wah enggak, kelas kabupaten ya, tapi viewersnya udah mendunia Om. Saya masih kelas kabupaten dan Iya. mungkin jangan terlalu membayangkan seperti artis-artis di luar sana. Saya jujur aja cukup lah buat bayar cicilan mobil mah ada lah. Gitu aja. Soalnya ini nggak boleh diomongin soalnya. Oke, Nanti yang di rumah tahu. Gitu aja. Ini saya udah ke dapur ini mah. Oke, jadi nggak mau terbuka ya untuk berapa aja ya? Gini aja. Di kisaran berapa deh kalau jadi Saya kasih gambaran aja. Denny Uban. Saya kasih gambaran aja. Iya. Kalau YouTube itu 1 juta view, kurang lebih 4 juta sampai 6 jutaan. 1 juta view. Berapa tadi? Gitu aja. 1 juta view kurang lebihnya ya. Jadi kan nggak gede sebenarnya dari YouTube. Adapun gede, Gede segitu mah Om. maksudnya gini, untuk nyari 1 juta itu waduh susah banget. Iya sih butuh perjuangan ya Om ya. Betul. Oke. Jadi kalau dipikir, misalkan gini, sekarang yang lagi viral aja banyak artis gitu dapat uangnya. Nggak semua dari YouTube. Gak semua dari YouTube. Ada banyak off air-nya mungkin ya. Ya, off air-nya. Kalau saya bilang AdSense off air. AdSense off air. Betul. Oke. Jadi ada penghasilan kita di luar YouTube tapi gara-gara YouTube. Gitu aja. Oke, siap. Dari produk-produk gitu aja. Makanya bikin channel YouTube jangan yang aneh-aneh lah. Biar orang tertarik untuk promosi. Jangan yang plus-plus lah kalau menurut saya. Iya. Karena biasanya tidak ramah iklan. Tidak ramah iklan. Ya, betul. Kalau untuk podcast jadi begini ramah iklan?
Oh pasti. Apalagi ada saya. Mantap. Om, aku penasaran nih alat yang dibawa selama ngevlog itu apa aja sih Om? Alat sih saya yang sering saya bawa, saya ada kamera kesayangan. Nggak mahal. Coba dilihatin dong, bawa dong. Enggak, maksudnya yang bayangan saya nih, oh pasti ribet nih bawa tas gitu. Enggak, semuanya kecil. Oh ini apaan nih? Ini apaan Om? Oh itu dimatiin dulu, udah nggak apa-apa. Ini selama ngobrol berlangsung pun Om Denny Uban ini di record gitu ya Om ya? Ya ini buat ini aja, kenang-kenangan saya. Pernah kesini gitu kan? Oh iya dong, pasti. Ini action cam, Hah? Yang sering di helm. Sama kalau ini sih buat seru-seruan aja, ini kamera 360. Kalau tadi tanya penghasilan saya ya kurang lebih ini dari istilahnya gini. Saya senang dengan barang, terus bisa beli barang tanpa harus ngeluarin uang sendiri gitu kan. Minimal seperti itu. Dan saya ada beberapa juga drone. Saya ada 2 drone di rumah dan alhamdulillah Dari hasil situ. ya. Jadi ya buat angsuran mobil cukup lah. Cukup lah. Angsuran mobil, beli alat ya kan. Drone berapa Nyampe 10? Lebihnya. Anggaplah drone 21 ya, 21 juta kali 2. Belum alat-alat kayak gini. Belum helmnya. Helmnya bisa dibawa sih? Diliatin aja helmnya. Ini helm kesayangan ya? Ini warnanya hijau sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan enggak ini ya. Coba diliatin dulu. Aja. Ini pasti bakal jadi putih nih. Oh gini, jadi kalau ketemu orang di jalan, helmnya kayak gini, ini adalah Denny Uban Gunawan. Hijau. Hijau. Ya, ini helmnya helm buat jarak jauh. Jarak jauh? Ya, kan helm itu banyak macam. Oke. Kenapa saya pakai ini? Karena untuk nyaman aja. Full face ya. Oh jadi sebenarnya Ini banyak beda helmnya. nih, terlihat dari kacanya. Kalau kacanya kecil itu lebih ke sporty. Ya. Kalau ini kacanya lebar, lebih ke touring, lebih ke jarak jauh. Oke. Kenapa ini bisa full face, bisa Face. half face ya. Dan bisa cross juga. Crossnya gimana maksudnya? Buat adventure gitu, trail. Oh iya. Karena ini ada asli. Oh gitu. Nah di sini juga terpasang kamera. Ini sebenarnya dibawa semua alatnya atau di rumah juga masih ada? Di rumah ada. Di rumah ada. Nih, banyak perkakasnya. Gila, luar biasa. Jadi sebenarnya untuk jadi YouTuber tuh adalah hal yang menurut Nuga nggak bisa dianggap sepele juga gitu. Maksudnya kalau lu mau serius bisa menghasilkan juga. Betul. Gitu. Minimal yang penting ada kesempatan gitu aja sih. Betul. Makanya kalau dulu kan cita-cita anak kecil ya, pengen jadi apa? Presiden atau enggak pilot, ABRI dan sebagainya. Kalau sekarang tuh pengen jadi YouTuber. Betul. Karena duitnya gede lumayan, walaupun katanya bilang kecil, tapi lihat aja ya kecil udah bisa beli ini beli itu dalam waktu dari 2018 sampai dengan sekarang. Ya. Berapa tahun ya? Sekitar 2 simpen. Sekitar 3 tahunan ya? Ini tahun berapa sih? 2020. Enggak, 1,5 tahun. 1,5 tahun coy. Harapannya nanti ke depan mau gimana nih? Rencananya? Sebelum harapan deh rencana dulu deh rencananya. Rencana sih saya mau tetap explore Purwakarta karena memang itu saya pengen memperkenalkan daerah saya biar Purwakarta itu lebih semua orang tahu. Semua orang udah tahu Purwakarta, cuman spesifiknya belum gitu. Jadi saya mau explore tempat-tempat yang memang belum, tempat-tempat indah yang belum dieksplor sebelumnya gitu kan. Tapi kan nanti ada waktunya di mana Purwakarta sudah habis ke explore. Apakah bakal nanti bikin terobosan lagi? Mungkin melebar ke daerah-daerah tetangga ya. Iya. Misalkan sekarang saya targetnya Purwakarta, mungkin lebih dikreatifin lagi, bikin segmen baru di channel saya, gitu kan. Lebih menggali mulai dari daerahnya, personalnya, orang-orangnya, gitu kan. Lebih diangkat lagi gitu kan. Iya. Nah, kalau udah sempit, ya mungkin ke Purwakarta, dari Purwakarta Subang ke Kerawang gitu kan. Ya, masih banyak lah. Masih banyak. Mungkin waktunya malah yang kurang kalau menurut saya. Ya. Harapannya ke depannya. Harapannya yang pasti channel saya tetap naik lah. Iya. Dan saya bisa berguna untuk orang lain. Amin. Minimal orang meskipun nggak bagus-bagus amat, minimal orang bisa terobati kangennya yang jauh kan seperti itu. Dan kalau penghasilan insya Allah lah, yang namanya kita berusaha nggak mungkin nggak dapat sesuatu, pasti dapat. Nih, tolong digarisbawahi quotes yang luar biasa. Untuk soal penghasilan, yang penting kita berusaha pasti dapat aja Om ya. Pokoknya mulai aja dulu, konsisten, insya Allah dapat. Betul, itu nasihatnya. Terakhir deh, nasihat ini dipadetin nih ya. Terakhir nih, untuk yang mau belajar ngevlog di YouTube dan lain sebagainya, nasihat dari seorang Om Denny Uban Gunawan ini apa? Diawali dengan kata jadi begini Om.
Oke, jadi begini. Asik. Buat kalian yang mau bikin channel YouTube, ya saya spesifiknya ke YouTube aja ya. Ya. Mulai aja dulu dengan alat seadanya, karena kalau tidak mulai nggak akan nyampe. Mulai aja dulu dengan alat seadanya, Konsisten. karena kalau belum mulai nggak bakal nyampe. Betul. Dan konsisten. Konsisten. Itu yang paling susah ya Om ya. Itu yang paling susah. Karena sepintar apapun orang, kalau malas udahlah. Luar biasa. Denny Uban Gunawan di podcast Jadi Begini.